Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kalian. Dan tentu kita berharap kalian bisa lebih baik ke depannya dan bisa meraih cita-cita diterima di perguruan tinggi negeri masing-masing yang kalian inginkan. Untuk itu, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan tentu mendapatkan kemampuan kepada kalian menangkap apa-apa yang disampaikan hari ini dan tentunya memberikan keberkahan buat kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing dipersilahkan. Oke. Nah, di sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kejadian ya, tentang kejadian saling bebas, kemudian kejadian saling lepas dan seterusnya, tidak saling lepas dan saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas. Itu adalah bagian dari kejadian majemuk ya. Dan harapan saya kalian sudah baca modul ini. Karena di modul sudah ditulis lengkap beberapa kasusnya, contohnya dari peluang majemuk. Ya, saya harapkan ini sudah kalian bahas, sudah baca dan diskusikan. Makanya kemarin saya minta diskusikan di latihan 5 ini. Nah, saya sedikit mengulas. Contoh misalkan gini yang kejadian yang saling bebas. Kejadian saling bebas itu kejadian yang tidak saling mempengaruhi antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua. Walaupun bisa jadi kejadiannya secara serentak diharapkannya. Jadi dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Jadi dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Contoh misalkan gini. Dua dadu dilantunkan serentak sekali. Harapannya kejadian itu yang muncul adalah jumlah mata dadunya 8. Lalu kejadian yang lain harapannya adalah hasil kalinya 12. Jadi jumlah mata dadunya 8 dan kejadian yang lainnya adalah muncul hasil kalinya 12. Nah, secara matematis berarti kalau ada penghubung dan, nah jadi kalau ada penghubung dan ya, jadi kata kuncinya ada di penghubung aja. Kalian untuk mendeteksinya, kalian bisa gunakan penghubung aja. Jadi kalau penghubungnya misalkan dan ya, perhatikan dan, itu berarti perkalian. Atau istilahnya adalah dan itu irisan berarti ya. Ya, irisan. Berarti dia bentuknya perkalian. Gitu ya. Jadi kata penghubungnya dan. Nah, sehingga pada saat kalian dihadapkan sebuah kasus misalkan dua dadu dilantunkan serentak 1 kali. Misalkan A adalah kejadian muncul 2 mata dadu berjumlah 8 dan B kejadian muncul 2 mata dadu hasil kalinya 12. Ini maksudnya adalah 2 dan 6 ya. Artinya dadu 1. 2 dadu keduanya 6. Atau 62. Atau 3 kali 35 atau 53 atau 44. Nah, ini maksudnya jumlahnya kan 8. Jumlahnya 8. Ada berapa kemungkinan yang jumlahnya 8? Berarti ada 5. Itu yang jumlahnya 8. Lalu kejadian B adalah yang hasil kalinya 12. Hasil kalinya 12 itu contohnya 3. 3 dengan 4 kan. Hasil kalinya kan 12.
Kemudian 4 dengan 3 hasil kalinya 12. Kemudian 6 dengan 2 hasil kalinya 12. Kemudian 2 dan 6 hasil kalinya 12. Oke? Nah, kejadian A itu adalah 5/36. Kejadian B 4/3, 4/36. Kalian kalikan antara kejadian A dan kejadian B. Kejadian yang beririsan. Nah, ternyata ada. Apa adanya? Yaitu berapa? 2 dan 6 kan ya? Jadi 2 dan 6, 26, 62 itu jumlahnya juga 8 dan kalinya 12. Berarti ada irisannya. Dia juga tidak saling lepas, dia saling ada irisannya. Jadi antara kejadian A dan kejadian B ada irisannya. Jadi ini misalkan himpunan A atau kejadian A, ini kejadian B, lalu ternyata ada irisannya. Nah, kalau ada irisannya berarti dia tidak saling lepas juga. Antara kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas. Gitu ya. Jadi A kali B ternyata tidak sama dengan irisannya. PA irisan B. PA irisan B hanya ada 2, berarti 2/36. PA kali B hasilnya adalah 5/3. Berarti tidak sama. Maka itu dikatakan tidak saling bebas. Oke. Nah, berikutnya misalkan lagi 2 dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali. Misalkan A kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah dan B adalah kejadian munculnya angka 6 pada dadu putih. Maka selidikilah apakah A dan B saling bebas. Kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah dan B adalah kejadian muncul 6 pada dadu putih. 4 pada dadu merah ada 1 kejadiannya kan. Berarti 1/6. Begitupun kejadian B. Ada 1, berarti 1/6. Maka PA kali PB adalah 1/6 kali 1/6. Nah, ternyata sama. Irisannya juga ada 1/36. Nah, kalau sama berarti itu saling bebas. Jadi kalian menghitungnya bisa dengan cara demikian. Jadi kalau seandainya kejadian A itu adalah 1/6, lalu kejadian B juga 1/6, kemudian PA kali PB itu hasilnya adalah 1/6 kali 1/6. Hasilnya adalah 3/6. 1/36. 1/36. Itu kalau kalian rangkai bahwa angka 4 muncul di dadu merah itu 1/6. Karena 4 di dalam sebuah dadu hanya 1. B juga demikian, muncul angka 6 di dadu putih hanya juga ada 1. Maka jawabannya adalah 1/36. Atau kalian hitungnya adalah bahwa muncul angka 4 di dadu merah itu ada 6 kemungkinan pasangannya. 41, 42, 43. Ini koma maksudnya ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, totalnya ada 6. Begitupun angka 6 di dadu putih. 16, 26, 36, 46, 56, 66. Ada 6 juga. Maka total semuanya ada 6/36 ya peluangnya. Peluang A-nya 6/36. Peluang B-nya juga 6/36. Jadi total semua 1/36. Begitupun irisannya. Ternyata irisannya cuma 1. 4,6 dan 4,6 yang ini. Hanya 1. 1 dari berapa? 1 dari 36. Berarti jawabannya adalah 1/36. Juga itu nilainya adalah sama 1/36. Jadi sama. 1/36. Masing-masing juga 1/36. Irisannya juga 1/36. Nah, itu dikatakan saling bebas.
Artinya berarti PA kali B sama saja dengan PA irisan B. Yaitu definisinya. Oke, berikutnya sebuah dadu dan 2 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Dadu ada 6 sisi, 2 buah uang logam dilantunkan berarti ada 4. Maka ruang sampelnya 24. Ingat ya, ruang sampelnya ada 24. Pertanyaannya adalah, jika A adalah kejadian muncul 2 angka pada uang logam dan B adalah kejadian muncul angka pada dadu 5, maka selidikilah apakah 2 kejadian saling bebas atau tidak. Nah, kalau misalkan A adalah 2 angka, maka 2 angka itu hanya 1 kemungkinan. Kalau 2 buah koin dilemparkan, hanya 1 kemungkinan. Sedangkan pasangannya tentu dengan sebuah dadu itu ada 6 kemungkinan. Paham nggak ya? Jadi kalau misalkan kalian melantunkan sebuah dadu dan 2 buah koin itu kan kalau 2 angka itu hanya ada 1 kemungkinan. 2 kombinasi 2, hanya ada 1 kemungkinan. Berarti kalau kalian mau cacah, pasangannya ada 6. Angka-angka 1, angka-angka 2, dan seterusnya. Itu ada 6 kemungkinan. Lalu kejadian B adalah munculnya angka 5 pada mata dadu. Munculnya angka 5 pada mata dadu itu ada berapa kemungkinan? Dadu itu kan cuma hanya 1 yang angkanya 5. Jadi pasangannya itu bisa dengan angka-angka, bisa dengan angka gambar, bisa dengan gambar angka, bisa dengan gambar-gambar. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya, itu angka titik 5 atau mata dadunya 5 dengan koin. Ada 4 kemungkinan. Nah, apakah ada irisannya? Ada irisannya, yaitu angka-angka 5 dengan angka-angka 5 pada pembicaraan kejadian yang A. Nah, berarti irisannya ada 1. Nah, apakah hasilnya adalah sama? Ternyata kalau PA saja 6 dari 24, PB saja 4 dari 24 ya. Maka ternyata hasilnya 1/24. Atau PA itu adalah 1/4 kemungkinan kan ya. Kenapa? Karena angka yang munculnya angka saja, 2 angka itu hanya 1. Jadi 1/4. PB itu ada 1/6. PB itu ada 1/6. Sehingga kalau dikali PA kali PB itu adalah 1/4 kali 1/6. Jadi hasilnya adalah 1/24. Jadi kalau misalkan kalian hanya melihat dari kondisi koinnya saja, 2 angka itu hanya 1 kemungkinan dari 4. Berarti peluang kejadian A itu 1/4. Lalu peluang kejadian B itu adalah muncul angka 5 dari dadu. Angka 5 dari dadu itu kan cuma 1 dari 6, berarti 1/6. Maka PAPB adalah 1/24. Gitu ya. Nah, ternyata sama kejadiannya kalau kita lihat irisannya. Irisan dari kejadian A dan kejadian B hanya 1 dari 24. Jadi peluangnya adalah 1/24. Nah, berarti ini saling bebas. Gitu ya. Nah, itu definisi dari saling bebas sebenarnya. Menghitungnya, nah kalian boleh dengan cara seperti ini. PA adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena hanya 1 kemungkinan 2 angka dari 2 uang logam dilemparkan. Kemudian PB 1/6. Kenapa? Karena angka 5 dari sebuah dadu itu hanya 1 kemungkinan dari 6. Berarti 1/6. Jadi kejadian A dan kejadian B hanya ada 1/24 peluangnya. Baik, kita lanjutkan.
Dua orang sahabat Amir dan Budi bermaksud mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jika peluang Amir lulus 3/4, peluang Budi lulus 1/3. Maka tentukanlah peluang kedua-duanya tidak lulus. Kalau Amir lulus 3/4 berarti Amir tidak lulus 1/4-nya. Bisa dimengerti nggak? Komplemennya. Jadi kalau misalkan Amir peluangnya 3/4, maka tidak lulusnya berarti 1/4. Kalau Budi lulusnya 1/3, maka Budi tidak lulusnya adalah 2/3. Nah, sehingga kalau keduanya tidak lulus berarti 1/4 kali 2/3. Jadi 1/6. Bisa dimengerti? Jadi kalau kedua-duanya tidak lulus, ya berarti 1/4 kali 2/3. Amir lulus tetapi Budi tidak lulus. Amir lulus 3/4, Budi tidak lulus berarti 2/3. Maka 3/4 kali 2/3, 1/2. Bisa ya? Ini yang kejadian komplement lalu dikaitkan dengan kejadian saling bebas. Misal lagi. Dalam sebuah kelas terdiri dari 30 siswa, di mana 16 orang diantaranya menyukai olahraga, 12 orang menyukai seni, dan 6 orang tidak menyukai keduanya. Berarti ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Artinya ada irisannya pasti kan? Misalkan di sini yang senang olahraga, ini olahraga, misalkan ini seni. 6 orang tidak menyukai keduanya, berarti 6 di luar. Di SMP kan sudah belajar himpunan ya. Lalu ini yang suka keduanya, olahraga ada 16, berarti ini 16 min X gitu kan ya. Seni ada 12, ini berarti 12 min X. Total semua harus 30. Total semua harus 30. Berarti kesimpulannya 16 min X ditambah X ditambah 12 min X ditambah 6 itu haruslah 30. Min X tambah X berarti 28, ini 34. Dikurangi X hasilnya 30. Nah berarti yang beririsan itu ada 4. Berarti yang suka olahraga dan seni ada 4 orang. Maka ditanya siswa yang menyukai keduanya berarti ada 4. Siswa yang menyukai olahraga saja ini ada berapa nih? Olahraga saja berarti ada 12. Pertanyaannya berapa peluang? Nah, kalau peluang berarti berapa peluangnya untuk yang menyukai keduanya? Ya ada 4. 4 dari berapa? 4 dari 30. Berarti 2/5, 15. Berapa peluang yang menyukai olahraga saja? Yang menyukai olahraga saja ada berapa? Ada 12. Total semuanya dari 30. Berarti peluangnya adalah 12/30. Berapa tuh? Dibagi 3, 4. Bagi 3, 10. Masih bisa dibagi jadi 2/5 ya. Dibagi 6. Jadi peluangnya adalah 2/5. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti Bisa, gak? Pak. Ya, jadi mencarinya dengan menggunakan himpunan waktu kalian di SMP. Lalu peluangnya berarti perbandingan kan? Peluang itu perbandingan. Peluang itu perbandingan 4 dibanding berapa. Karena diminta cuma 1 ya berarti 4. Langsung aja 4/30. Kecuali kalau diambil 2. Berarti pakai kombinasi ya. 4 kombinasi 2/30 kombinasi 2. Itu kalau diambilnya 2. Tapi kalau diambil 1 langsung aja. 4/30, 12/30. Oke, tolong dibaca semua yang ada di modul ini. Ya, jadi ini nah berikutnya. Di suatu wilayah dilakukan survei terhadap kepemilikan TV dan kulkas. Hasilnya ternyata 25% dari penduduk wilayah tersebut memiliki TV saja, tidak punya kulkas. 40% memiliki kulkas saja, tidak punya TV. Sedangkan 20% penduduk tidak memiliki keduanya. Jika dipilih seorang penduduk secara acak, tentukanlah peluang penduduk tersebut memiliki TV. Oke.
Nah, berarti di sini menggunakan dengan menggunakan himpunan A, B, C, D. Artinya A TV saja, C kulkas saja, B keduanya, D tidak memiliki keduanya. Di jumlah total harus ada 100. Kenapa? Karena di sini menggunakan persen. 100% ya, berarti 100. Anggaplah 100 orang. Berarti yang boleh nggak 10 orang? Boleh, tapi masa ada orang koma-koma kan? Nggak mungkin. Jadi 100 orang berarti A-nya 25 yang memiliki apa nih 25 itu TV saja kan. Jadi ini ada 25, kemudian memiliki kulkas saja yang memiliki dua-duanya ada 20, tidak memiliki keduanya ya tidak punya TV berarti 40. Ya. Oke. Artinya memiliki kulkas saja ada 40. Nah, tinggal dijumlah berarti sisanya berapa di situ. Nah, ternyata yang memiliki keduanya ada 15. Kalau ditanya berapa peluang kalau dipilih secara acak satu orang yang penduduk tersebut memiliki TV di rumahnya. Nah, memiliki TV di rumahnya kan bisa A dan B kan? Karena pasti memiliki TV, pasti memiliki kulkas B itu. Jadi A dan B. A dan B ada berapa? A dan B ada 40 orang. Jadi peluangnya adalah 40 per 100 atau 40%. Bisa dimengerti? Gitu ya. Nah, latihan yang kemarin saya sudah lihat beberapa videonya. Ternyata kan kalian tidak mencoret-coret ini, hanya menjelaskan aja. Padahal kan kalian bisa download Epic gitu ya. Epic di layar kalian. Ini yang saya gunakan Epic. Tujuan saya adalah menunjukkan kepada kalian bahwa untuk presentasi itu kalian bisa mencoret-coret layar. Jadi tidak kosong melompong. Walaupun kalian tidak punya tablet mungkin ya. Tidak punya tablet tapi bisa dicoret-coret. Tentu kalau dengan bantuan mouse saja ada keterbatasan tulisan lah. Tapi kan minimal bisa ada kalian coret-coret. Ini misalkan saya mencoret A misalkan nih. Saya mencoret A. Kan bisa ini. Bisa kan? Itu dengan mouse ini. Kalau hapus kan tinggal hapus. Kalau ingin lebih bagus ya berarti dengan menggunakan apa namanya? Pen tab-nya. Jadi tulisannya agak bagus. Oke. Kita bahas soal ini karena kemarin saya sudah minta diskusikan. Tolong di antara kalian ada yang menjawabnya. Hari ini terakhir untuk pengumpulan kalau ada yang belum. Saya belum cek semua, baru kelas yang kemarin. Nah, 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya 2 dadu 5, jumlahnya 5 atau 8. Berarti kan terpisah. Itu kejadian yang saling lepas. Artinya kejadian A dan kejadian B tidak ada kaitannya. Yang jumlahnya 5 ada berapa? Yang jumlahnya 5 itu bisa berapa nih? 14 ya. 14. Kemudian 23 kan ya. Kemudian 32 dan 41. Berarti NA itu jumlahnya ada 4. Lalu yang B jumlahnya 8. Yang B jumlahnya 8. Berarti mulai 26. Nggak ada 17. 35. 44. 53 dan 62. Berarti totalnya kejadian B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Atau itu berarti penghubungnya dan. Jadi peluang A adalah 4 dari berapa? Dari 36 karena 2 dadu. Peluang B ada berapa? Peluang B ada 5 dari 36 karena 2 dadu. Berarti peluang A atau B gabungan, tapi nggak ada irisan. Yaitu peluang A ditambah peluang B. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 9/3
6. Atau dengan kata lain 1/4 kalau mau disederhanakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Itu tentang yang pertama. Kemudian saya ambil lagi yang ketiga misalkan. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng dari kotak tersebut, peluang terambilnya 2 merah atau 2 putih. Jadi dalam satu kotak, di sini ada 5 kelereng merah, 4 kelereng putih. Ambil 3. Gitu kan? Ambil 3. Ambil 3, maka kemungkinannya sangat banyak. Nah, kalau kemungkinannya sangat banyak, itu namanya ruang sampel, seluruh kemungkinan dari pengambilan 3. Berapa ruang sampelnya? Karena ada 9, berarti 9 kombinasi 3. Gitu kan ya? Itu ruang sampelnya. Nah, diambil 3 itu maunya 2 merah. Ya kan? Terambil 2 merah. Atau 2-nya putih. Nah, diambil 3, 2 merah tentu yang satunya kan putih kan? Nah, jadi NA-nya adalah 2 merah. Berarti 5 kombinasi 2. Tentu pasangannya dengan 1 putih. 4 kombinasi 1. Ya kan? Sedangkan 2 putih itu berarti adalah putih ada 4. Berarti 4 kombinasi 2. Tapi kan satunya merah. Berarti 5 kombinasi 1. Oke. Nah, kalau dihitung berapa? Nah, kalau dihitung 9 kombinasi 2 itu berapa? Kalian bisa gunakan kalkulator. Berapa 9 kombinasi 2? 9 kombinasi 3. 9 kali 8 kan ya? Kali 7 dibagi 3 kali 2 kali 1. 9, ini 3, 2, ini 4. Gitu ya? Berarti 3 kali 4 kali 7. Sedangkan 4 kombinasi 2 itu 10. 5 kombinasi 2 itu 5 kali 4 bagi 2, 10. Ini kali 4. Ya, berarti 40. Kemudian 4 kombinasi 2 itu 4 kali 3 bagi 2 berarti 6. 6 kali 5 berarti 30. Nah, berapa peluangnya? Nah, karena dia kejadiannya saling lepas, ya kan? Tidak ada irisannya, berarti tinggal dijumlah. PA dikali ditambah PB. PA-nya berapa? PA-nya 40. 40 dari berapa? 40 dari 3 kali 4 kali 7. Begitupun yang ini 30. Dari mana? Dari 3 kali 4 kali 7. Nah, kalau mau dihitung berapa? Berarti 70. 70 per berapa? 70. 3 kali 4 kali 7. Bagi 7 berarti 10. Bagi 7 berarti 12. Bagi lagi 5 per 6. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah dadu nih. 2 buah dadu dilantunkan serentak sekali. Peluang muncul 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 3. Atau habis dibagi 4. Jumlahnya habis dibagi 3. Oke. Habis dibagi 3 itu berarti dia adalah kelipatan 3. A adalah habis dibagi 3. B adalah habis dibagi 4. Jadi yang A itu berapa saja? Yang A itu yang jumlahnya 3, yang jumlahnya 6, yang jumlahnya 9, yang jumlahnya 12. Itu namanya habis dibagi 3.
Sedangkan B adalah yang habis dibagi 4, yang habis dibagi 8, yang habis dibagi 12. Ya. Yang habis dibagi 4, sorry. Yang habis dibagi 4 itu 4, 8, 12. Yang habis dibagi 3 itu 3, 6, 9, 12. Nah, pertanyaannya, yang jumlahnya 3 itu ada berapa? Yang jumlahnya 6 ada berapa? Yang jumlahnya 9 ada berapa? Yang jumlahnya 12 ada berapa? Maka dapatlah NA. Caranya gimana? Caranya gini. Coba perhatikan. Yang jumlahnya 2 hanya ada satu kemungkinan. Yang jumlahnya 3 hanya ada 2 kemungkinan. Contohnya apa? Yang 3 itu. 1, 2, 2, 3 ya. 1, 2, 2, 1. Sorry. Yang jumlahnya 4 ada 3 kemungkinan. Jumlahnya 5 ada 4. Jumlahnya 6 ada 5. Jumlahnya 7 ada 6. Mentok. Jumlahnya 8 ada 5. Balik lagi. Jumlahnya 9 ada 4 ya. Jumlahnya 10 ada 3. Jumlahnya 11 ada 2. Jumlahnya 12 ada 1. Nah, sekarang yang jumlahnya 3, 6, 9, 12. Jumlahnya ini yang jumlahnya 3. Jumlahnya 3, jumlahnya 6, jumlahnya 9, jumlahnya 12. Ada berapa tuh? NA-nya. Yang jumlahnya 3, 6, 9, 12. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 1. 7, 11, 12 ya. Berarti NA-nya ada 12. Lalu NB. Yang jumlahnya 4. Ada 3. Yang jumlahnya 8. Ada 5. Yang jumlahnya 12. Ada 1. Oke. Ada 1. Berarti total semua ada berapa nih? 3, 8, 9. Ada 9. Ternyata ada irisannya kan? A irisan B ada nggak? Ada, yaitu 12. 12 itu habis dibagi 3, juga habis dibagi 4. Oke, berarti ada 1 irisannya. Nah, berarti dia tidak saling lepas, karena ada irisannya. Berarti berapa peluangnya A gabung B? Nah, A gabung B tentunya peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Karena dia ada irisan. Ya. Peluang A-nya berarti ada 12 per 36. Peluang B-nya ada 9 per 36. Irisannya 1 per 36. Jadi total semuanya adalah 20 per 36. Kalau disederhanakan bagi 4 semua, 5 per 9. Jadi peluangnya 5 per 9. Bisa dimengerti? Oke. Nomor 9. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola merah dan 5 bola putih. Jika diambil 2 bola dari satu kotak tersebut, peluang terambilnya 2 bola berwarna sama. Oke? Dalam satu kotak ada 10 bola merah, 10 merah, dan 5 putih. Diambil 2. Ambil 2 itu kan kemungkinannya ada berapa? Kejadian yang mungkin. Apa saja kalau diambil 2? Merah-merah. Merah-merah. Putih-putih kan? sama merah putih. Kemudian merah putih kan itu ya. Sama putih-putih kan. Nah, yang diminta adalah 2 bola berwarna sama. Berarti yang ini. Oke. Nah, katakanlah berwarna putih. Dua-duanya putih. Dua-duanya merah. Ada berapa kemungkinan dua-duanya merah? 10 kombinasi 2. Bagus. 10 kombinasi 2 per 15 kombinasi 2. Bagus. 15 kombinasi 2. Cakep nih. Kemudian yang kedua, warna yang sama itu berarti apa?
Dua-duanya putih kan? Berapa peluangnya? 5 kombinasi 2 5 kombinasi per 2 15 kombinasi 2. 15 kombinasi 2. Ada nggak irisannya? Kan saling lepas. Jadi kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua tidak ada kaitannya. Terambilnya dua-duanya merah nggak mungkin, terambil dua-duanya putih. Nah berarti ini tinggal ditambah, gitu kan? Peluang dua-duanya merah ditambah dengan peluang dua-duanya putih. Nah kalau dihitung berapa 10 kombinasi 2 itu? 9 kali 10 bagi 2 berarti 45 ya. Sedangkan 15 kombinasi 2 adalah 15 kali 14 bagi 2 berarti 15 kali 7. Begitupun yang 5 kombinasi 2. 5 kali 4 bagi 2 berarti 10. Yang ini sama 15 kali 7. Berarti jawabannya adalah 45 ditambah 10 kan? Per 15 kali 7. Berapa 15 kali 7? 105. 105. Jadi jawabannya adalah 55 per 105. Dibagi 5. 11 dibagi 5. Berapa? 21. Jadi jawabannya adalah 11 per 21. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nah, berikutnya. Misalkan peluang seorang kakek hidup dalam 5 tahun lagi adalah 1/3. Sedangkan nenek 3/4. Berapa peluang 5 tahun lagi kakek masih hidup tetapi nenek sudah meninggal? Ayo, gimana tadi? Misalkan peluang kakek hidup. Peluang kakek hidup adalah peluang A. 1/3. Peluang nenek hidup adalah B. 3/4. Yang ditanya adalah kakek masih hidup, tetapi nenek sudah meninggal. Berarti peluang nenek, kakek berarti A, dan, tetapi itu dan. Nenek meninggal. Nenek meninggal berarti komplement B. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Pak. Nah, jadi peluang kakek hidup berapa? 1/3. Peluang nenek meninggal berapa? 1/4. Karena hidupnya 3/4. Berarti komplemennya, kalau ditanya berapa komplement dari 3/4, ya 1 dikurangi 3/4. Tinggal 1/4. Jadi peluang nenek meninggal adalah 1/4. Jadi total peluangnya berapa kalau kakek masih hidup tapi nenek sudah meninggal adalah 1/12. Peluangnya kecil. 1/12. Bisa dimengerti? Ya. Baik. Kita lanjutkan. Mungkin 2 lagi nih. Lihat nomor 22. Coba Nahdah. Hasil survei yang dilakukan terhadap 50 siswa menyatakan 30 orang gemar matematika, 10 gemar fisika, 15 tidak gemar keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak, maka peluang terpilih siswa gemar matematika dan fisika. Berarti dia ada di irisan kan? Iya, Pak. Nah, ini yang gemar matematika, ini yang gemar fisika. Apa dulu yang bisa diisi? Ada yang gemar keduanya? Tidak gemar keduanya berarti 15. Sudah jelas di luar 15. Gitu ya? 10 gemar fisika. 30 gemar matematika. X gemar keduanya. Ya. Berarti 30 min X itu adalah gemar matematika saja. Kemudian apa nih? 10 fisika ya.
10 min. Berarti 10 min X. Itu fisika saja. Ya. Total semua harus berapa nih? Ayo pelajaran SMP-nya. Total semua harus 50. berapa? Harus 50, Pak. Berapa? 50. Oke, berarti 30 min X. Terus nada. Tambah X. Berapa? Tambah 10 min X. Tambah 15. Harus 50. Berapa dah? Min X, X. 30 tambah 10 tambah 15 berapa? 30 tambah 10 tambah 15. 55, Pak. 55 dikurangi X hasilnya 50. Berarti X-nya berapa? X5. Oke, X-nya 5. Nah, yang diminta adalah peluang terpilihnya siswa yang gemar matematika dan fisika. Berarti kan yang X. Jadi peluang gemar keduanya, matematika dan fisika, itulah tinggal dilihat himpunannya aja. Berarti 5 per berapa? Per 50. Ya, 5 per 50 atau 1/10. 1/10. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Nah, misalkan nomor 27. Dari 10 butir telur yang akan dijual, terdapat 2 telur yang busuk. Jika seorang ibu membeli 2 butir telur tanpa memilih, artinya main ambil aja, maka peluang ibu tersebut mendapat 2 butir telur yang baik. Berarti ngambilnya 2 sekaligus di sini. Jadi di dalam telur itu ada 8 yang baik. Ya, kemudian ada 2 yang busuk. Ambil 2. Ambil 2. Lalu dua-duanya ternyata baik. Berarti berapa peluangnya? Gimana? 8 kombinasi 2 8 kombinasi 2, bagus. Per 10 kombinasi 2. 10 kombinasi 2. Oke, 8 kombinasi 2 berarti 8 kali 7 ya. Per 1, 2. 10 kombinasi 2 berarti 10 kali 9. Per 1, 2-nya kan nggak usah ditulis. Disederhanakan berapa? 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5 kan ya? Jadi berapa tuh? 28/45, Pak. Oke, 28 per 45. Jadi jawabannya 28 per 45. Oke. Kira itu dulu untuk pembahasan hari ini. Lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.